Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran ke-12, pelajaran sekolah Sabat dengan judul Diadili dan Disalibkan. Markus pasal 15 adalah inti dari pelajaran sekolah Sabat minggu ini, berbicara tentang penyaliban Yesus, dan penyaliban Yesus adalah puncak dari tujuan pelayanan Yesus ke dunia ini. Saya membagi pelajaran ke dalam 3 bagian seperti ini. Ada pengadilan, penyaliban, dan kematian. Mari kita lihat bagaimana Markus menulis pemandangan yang tampil dalam pengadilan, penyaliban, dan kematian. Dalam pengadilan, di sana kita dapat melihat ada imam kepala, ada tua-tua, ada mahkamah agama. Mereka sepakat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk diadili lebih lanjut dan dijatuhi hukuman. Karena berdasarkan pengadilan Yahudi dan juga mahkamah agama, mereka tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. Lalu kemudian Pontius Pilatus, dia adalah gubernur Roma ketika itu. Dia memeriksa tapi tidak menemukan kesalahan Yesus. Namun dia tetap menjatuhkan hukuman mati dengan cara disalibkan, dan alasannya hanya untuk menyenangkan orang banyak yang menyaksikan pengadilan itu. Begitu Yesus divonis untuk hukuman mati, maka prajurit atau serdadu mereka memakaikan jubah ungu kepada Yesus. Mereka memahkotai Yesus dengan duri. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka meludahi Yesus. Mereka memukul kepalanya. Mereka berlutut di hadapannya seolah-olah memperlakukan Yesus sebagai raja. Tetapi mereka hanya mengolok-olok Yesus. Lalu orang banyak, mereka justru berteriak agar Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Inilah pemandangan yang tampil dalam pengadilan. Lalu kemudian dalam proses penyaliban, Yesus harus disalibkan berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Pontius Pilatus. Kemudian di sana tampil Simon dari Kirene. Dia membantu memikul salib Yesus. Dia dipaksa oleh tentara Roma. Yesus yang disiksa ketika itu, dia kurang makan, dia kurang istirahat sehingga dia lelah. Dan fisiknya tidak kuat untuk mengangkat salib. Lalu tampil Simon dari Kirene. Lalu para serdadu, para prajurit, ketika proses penyaliban, mereka membagi-bagi pakaian Yesus. Mereka mengundi pakaian itu. Mereka menyalibkan Yesus. Mereka memberi Yesus minum anggur yang dicampur dengan mur, sehingga membuat anggur itu menjadi pahit. Dan orang-orang yang lewat di sana, mereka justru menyuruh Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Mereka menghujat Yesus. Para imam dan ahli Taurat yang menyaksikan penyaliban, mereka mengolok-olok Yesus dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu 2 orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus, mereka juga justru mencela dia. Lihat, inilah pemandangan yang tampil dalam proses penyaliban Yesus. Kemudian, dalam proses kematian, di sana terlihat ada kepala pasukan. Begitu dia menyaksikan proses kematian Yesus itu dalam penyaliban, gelap gulita menutupi tempat itu saat itu, mulai dari jam 12 siang hingga jam 3 sore. Dan menyaksikan itu, kepala pasukan mengakui bahwa Yesus yang disalibkan ini adalah anak Allah. Lalu di sana juga ada para perempuan, mereka yang selama ini mengikut Yesus, melayani Yesus. Kali ini mereka mengikut dan menyaksikan penyaliban dan kematian Yesus. Di sana juga ada Yusuf dari Arimatea. Dia meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Tampaknya memang dia juga orang terpandang. Boleh jadi anggota Sanhedrin. Dia mengapani mayat itu dengan kain lenan. Dia memakamkan mayat Yesus di bukit batu. Dan inilah yang dilakukannya sebagai bentuk kepercayaannya bahwa keselamatan itu datang melalui Yesus yang disalibkan itu. Salib itu gelap secara rohani dan juga secara fisik. Salib itu mengerikan. Sampai-sampai ketika Yesus disalib, ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menandakan salib itu mengerikan. Dan salib itu mengakibatkan keterpisahan Yesus dengan Bapa. Namun Yesus harus menanggung itu semua untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Dan terutama untuk menyelamatkan kita semua. Beberapa nubuatan itu adalah Daniel 9 ayat 24 sampai 27.
akan disingkirkan seorang yang diurapi. Ini adalah proses penyaliban Yesus. Yesus adalah seorang yang diurapi. Lalu dikatakan akan menghentikan korban sembelihan. Ini adalah proses ketika Yesus mati di kayu salib dan berkata sudah selesai. Pada saat yang sama tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah, menandakan tidak perlu lagi diadakan upacara korban, karena korban sesungguhnya sudah mati di kayu salib. Lalu Yesaya 53 ayat 12, di sana dikatakan dia akan terhitung di antara pemberontak. Dan itu digenapi karena Yesus disalibkan bersama-sama dengan para penyamun. Kemudian Mazmur 22 ayat 19, di sana dikatakan mereka membagi-bagi pakaianku dengan undi. Dan itu digenapi pada saat para prajurit membagi-bagi pakaian Yesus, mengundinya untuk mereka bagi-bagikan. Mengapa Yesus rela menanggung itu semua? Apakah Yesus tidak bisa membebaskan dirinya keluar dari kesusahan ini? Yesus bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia bisa saja membebaskan dirinya. Tetapi justru dengan tetap berada di salib dan mati di sana, turun ke dunia orang mati, lalu kemudian bangkit, dia sedang berusaha menyelamatkan orang lain, yakni Anda dan saya. Berdasarkan Markus pasal 10 ayat 45 katakan, Yesus harus menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan untuk tujuan inilah, Yesus rela menjalani segala proses yang tadi kita sudah ceritakan di awal. Dia diadili, kemudian dia dihukum, disalibkan, sehingga dia mengalami kematian. Inilah pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.